semua. Tadi pagi, tepatnya 24 Agustus, saya lagi scrolling-scrolling di Twitter, Bloomberg, ya, baca-baca berita ekonomi. Tiba-tiba ada satu analisis yang menurut saya cukup menarik. Jadi dia membahas tentang efek kenaikan suku bunga The Fed yang terjadi secara agresif tahun ini dan dampaknya terhadap properti di Amerika Serikat. Jadi ini di Amerika Serikat, bukan Indonesia, bukan Singapura, bukan juga negara lain, spesifik USA. Nah, jadi kenaikan suku bunga The Fed ini memang sangat agresif. Biasanya kalau naik cuma 0,25, kemudian setiap bulan. Kalau yang sekarang kan enggak, 0,5, 0,75, 0,75, dan kelihatannya September mau naik 0,75 lagi. Nah, bunga daripada Fed Fund Rate itu mempengaruhi pasar properti US itu spesifik ke tingkat suku bunga KPR-nya. Jadi di sana itu ada jumbo rate kalau saya nggak salah. Saya nggak terlalu paham sih cara kerja properti di sana dan KPR-nya. Tapi kalau yang saya tahu, bunga acuannya itu menggunakan yang 30 tahun. Jadi memang kalau di negara maju, ya seperti Amerika, seperti Singapura gitu ya, mereka punya KPR itu boleh sampai 30 tahun karena memang masa pensiunnya lebih panjang dan harga propertinya itu tinggi gitu loh. Jadi kalau nggak dicicil 30 tahun, entah kapan mereka bisa bisa lunasinnya seperti itu. Nah, akibat daripada kenaikan itu di pembahasan yang saya baca ya, katanya tahun lalu itu jumbo rate atau KPR 30 tahun itu 1,45. Nah, sekarang dengan 2,25, 2,5 sudah 4,95%. Ya, jadi ada kenaikan 3,5%. Ya bisa saja saya salah lihat, bisa saja ini 1,95. Ya. Jadi ada kenaikan sekitar 3%. Nah, eh, kalau saya pakai kalkulator sederhana ya, misalkan ada rumah 1 M, kemudian cicilan 30 tahun. Ini angka sederhana aja ya, saya nggak benar-benar hitung. Tapi kalau yang saya baca kurang lebih ilustrasinya sama. Misalkan kamu masukin kalkulator, ya saat ini bunganya 2% di US, kemudian kamu ganti jadi 5%, 30 tahun, harga properti yang sama, itu ibaratnya dari 5 juta, cicilannya menjadi 7,5 juta. Bukan berarti yang sudah beli properti tahun lalu, cicilannya naik ya. Karena bisa saja dia sistem KPR-nya sudah fix, bukan floating. Gitu. Nah, tapi kalau yang tahun lalu beli rumah yang sama, dia nyicil 5 juta. Tahun ini rumah yang sama, ya itu saya harus 7,5 juta. Jadi ada kenaikan tuh hampir 50% dalam 1 tahun. Ya. Nah, ini signifikan nggak? Oh, signifikan sekali. Kenapa? Karena waktu bunga KPR lagi murah-murahnya, karena Amerika Serikat itu sedang mengalami resesi ekonomi karena pandemi, KPR murah sekali, sudah kayak nggak ada harganya, 1,5%, 2% gitu. Nah, orang memanfaatkan itu untuk memborong rumah, akibatnya rumah naik gitu ya, harga rumah naik. Ironi sih, tapi memang kenyataannya begitu. Karena apa? Pandemi, harga rumah jatuh, orang beli rumah banyak karena banyak yang beli, harganya naik. Gitu. Nah, jadi harga rumahnya meningkat ya. Pada saat yang sama suku bunga juga sedang naik. Jadi ibaratnya dulu rumah 1 M, kemudian karena apa namanya banyak yang beli rumah, katakan harganya naik jadi 1,2 M. Nah, dulu 1 M bisa dicicil dengan bunga 2%, sekarang 1,2 M harus dicicil dengan bunga 5%. Nah, itu membuat cicilan KPR di sana semakin tidak terjangkau. Ya, semakin orang tidak bisa membeli rumah di sana, menyebabkan permintaan terhadap rumah baru itu turun. Jadi yang mengajukan KPR turun, yang mau beli rumah juga turun, yang mengajukan dan ditolak KPR-nya itu juga meningkat pesat. Jadi di Amerika sekarang itu untuk perumahan ya, orang yang mau beli rumah itu sedang mengalami kesulitan seperti ini. Nah, ya saya kasih ilustrasi saja. Tadi misalkan harga rumah yang tadinya kalau 30 tahun cicilan 1 bulan 5 juta,
menurut perhitungan bank kan 3 kali gaji. Jadi kalau kita mau nyicil 5 juta, kita mesti punya gaji 15 juta. Ya, itu pun dengan catatan 5 jutanya tidak ada cicilan kartu kredit, tidak ada cicilan mobil, motor. Kalau ada ditambahin lagi, misalnya cicilan kartu kreditnya 1 juta. Berarti 5 juta tambah 1 juta, jadi 6 juta. Berarti gajinya masih 18 juta baru yang KPR-nya di approve. Gitu. Nah, sekarang katakan dari 5 juta, gaji 15 juta bisa apply. Sekarang 5 juta jadi 7,5 juta, harus gajinya 22,5 juta, ya itu juga naik 50%. Nah, belum tentu kenaikan gaji orang segitu tinggi, karena Amerika Serikat itu kenaikan gajinya itu rata-rata rendah sekali, karena inflasi di sana juga rendah ya sebelum ada 2022 ini. Jadi naiknya 2%, 3%, 5% itu sudah happy banget kalau di US. Nah, kalau yang naiknya tinggi mungkin itu promosi. Tapi kalau untuk jabatan yang sama, setahu saya memang sangat rendah. Ya. Sama halnya seperti negara maju juga, Inggris, Singapura, kenaikan gaji karyawan itu relatif tidak terlalu tinggi. Nah, jadi ibaratnya kalau gaji 15 juta misalnya, dari seluruh penduduk misalnya ada 30%. Kalau di-cut lagi 22,5 juta, mungkin cuma tinggal 20%. Nah, itu berdampak signifikan terhadap pasar KPR di Amerika Serikat. Nah, kalau sekarang nyicil mahal gitu kan, KPR mahal, sewa dong, ya. Nah, ini juga menarik. Jadi pada saat pandemi terjadi, banyak orang kan tinggal di rumah. Ya karena saya dulu mungkin 8 jam di kantor, kemudian 2 jam di jalan, 5 jam sama teman-teman, balik rumah cuma buat tidur, ya rumah oke, ya. Tapi sekarang karena WFH segala macam, orang lebih sering di rumah. Jadi rumah-rumah pada diperbaiki, dibagusin gitu. Nah, jadi ruangannya dibuat bagus, ininya dibikin bagus semuanya gitu ya. Dan lebih murah gitu kan, orang nggak usah transport segala macam. Nah, jadi rumah-rumah direnovasi, harga sewanya juga meningkat gitu. Nah, jadi berdasarkan data yang saya baca, itu harga sewa juga meningkat signifikan di US. Ya, mungkin juga ada faktor orang lihat juga, oh harga properti lagi naik, ya, namanya harga properti naik, sewanya juga dia naikin. Walaupun itu tidak tiap bulan ya kan, biasanya dia 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, jadi karena KPR mahal, orang nggak ada pilihan, jadi dia mesti ke sewa lagi gitu. Nah, tapi pada saat yang sama, sewa juga semakin mahal. Nah, jadi kalau di US itu properti, kalau dihitung kontribusi inflasinya ya di dalam properti dalam inflasi itu kurang lebih sepertiga saya baca. Pasar properti itu juga merupakan market terbesar kalau di US. Ya, jadi kalau di Indonesia itu banking, kalau di Amerika Serikat memang teknologinya ngetop ya. Tapi properti lah yang terbesar. Jadi ekonomi yang penggerak ekonominya itu sektor properti. Properti oke, ekonominya maju. Propertinya jelek, maka ekonominya juga akan jelek. Nah, kalau dalam konteks inflasi, biaya sewa itu juga masuk dalam perhitungan inflasi. Dan di US itu kurang lebih kira-kira sepertiga. Nah, kenaikan harga sewa itu membuat inflasi di US tinggi. Jadi inflasi US itu tinggi bukan semata-mata kenaikan harga BBM, ya, bukan semata-mata kenaikan harga pangan, tapi juga kenaikan daripada sewa properti yang signifikan. Nah, jadi 2022 ini terus terang kalau kamu jadi warga negara US, ya, yang kelas menengah lah ya, kita nggak ngomong yang kelas atas, hidup kamu memang cukup berat gitu loh. Jadi udah mau KPR nggak terjangkau karena harga rumah naik, bunga juga tinggi. Mau nyewa, sewanya makin mahal ya karena orang banyak yang berbondong-bondong sewa gitu ya. Pada saat yang sama biaya hidup juga meningkat. Nah, jadi itu terus terang kenapa Amerika Serikat belum resesi itu cuma karena tingkat pengangguran yang rendah aja. Kenapa tingkat pengangguran mereka bisa rendah? Ya karena pandemi itu mempersulit mobilitas warga. Jadi kita lihat saja kan, Malaysia misalnya. Dulu banyak TKI, baik yang legal maupun ilegal itu kerja di Malaysia, di kebun sawitnya. Kenapa mau? Karena orang lokal sana nggak mau ngerjain. Gajinya mungkin tidak di bawah UMR setempat, kemudian kerjanya juga berat. Nah,
Sementara para TKI ilegal ini tidak apa-apa. Mungkin tinggal ala kadarnya, yang penting dapat uang nanti bisa bawa pulang ke kampung. Nah, jadi karena mobilitas imigran jadi sulit, lapangan kerja yang dulu dikompetisikan orang lokal dengan orang dari luar, sekarang cuma untuk orang lokal. Ya orang lokal ya, walau yang untuk low grade ya mau nggak mau ya, daripada nggak makan kan gitu kan. Pandemi kan juga bikin banyak orang jadi susah ya. Tapi ya karena nggak ada orang luar yang kompetisi, jadi itu diisi oleh banyak orang lokal, bahkan sampai kekurangan tenaga kerja. Ya, kenapa? Ya karena mungkin pada saat pandemi perusahaan nggak terlalu banyak karyawan. Jadi pada saat ekonominya kembali pulih, dia nggak punya karyawan yang cukup untuk mengisi kapasitas yang ada. Nah, jadi US itu terus terang dalam kondisi yang sulit. Waktu saya bikin video ini baru saya baca. Karena mau midterm election, saya juga nggak ngerti ya di Amerika kok electionnya ada midtermnya gitu. Presidennya memberikan pengampunan terhadap student debt ya. Jadi di Amerika Serikat itu kuliah itu boleh minjem uang ke negara. Kalau nanti lulus kerja baru bayar. Nah itu setiap orang kalau saya baca diampuni $10.000. Gila kan? Berarti untuk bisa kuliah itu mahal sekali. Jadi dan kalau kamu kuliah di US dengan uang pinjaman, belum belum lulus saja kamu sudah punya utang. Begitu lulus kamu harus bayar cicil ke negara. Nah itu diampuni $10.000 per orang. Ya. Itu setara dengan berapa billion. Ya. Jadi ya namanya politik ya. Ada seperti itu nih. Nah kalau kita lihat pasar propertinya begitu berat ya. Yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah ini bisa memicu subprime mortgage seperti tahun 2008? Nah, ini kan yang orang takutkan. Pasar properti di US kan itu besar. Sekarang yang nyewa, sewanya makin mahal. Mau KPR, nggak ini. Pada saat yang sama, biaya hidup juga tinggi. Nah, kalau dari analisis yang saya baca, dia mengatakan tidak. Subprime mortgage itu terjadi karena institusi-institusi keuangan besar itu membungkus junk bond, ya, KPR yang kualitasnya jelek, tapi dijual dengan label kualitasnya bagus. Ya, jadi ibaratnya pemberian kreditnya itu seolah-olah untuk kredit yang bagus, tapi itu dipakai untuk yang jelek. Kalau ini enggak, ya memang orang ya normal aja, nggak ada praktek lagi seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada ya setelah 2008. Cuma ya memang kemampuan orang untuk mengambil KPR turun, kemampuan orang untuk membayar sewa juga turun. Jadi memang ada penurunan daya beli, tapi tidak sampai menimbulkan subprime mortgage karena mudah-mudahan ya tidak ada lagi yang seperti 2008. Jadi ini lebih ke murni daya beli masyarakat yang menurun. Uh, jadi dari analisis yang saya baca, dia meramalkan bahwa harga properti di US bisa turun, bahkan jatuh. Nah, kemudian kalau jatuh, ya otomatis ketika harganya sudah murah, orang sanggup beli lagi gitu. Kapan terjadinya? I don't know. Nah, yang jelas permintaan sewa juga akan menurun karena sewa makin mahal ya. Jadi mungkin orang akan kontrak. Kalau di Indonesia kan kita ada kos, ada kontrak. Kalau kos-kosan kan mahal. Kalau kontrak kan mungkin rame-rame beberapa kamar patungan lebih murah gitu. Atau mungkin tinggal bersama orang tuanya lagi gitu. Ya. Jadi kemungkinan itu akan menyebabkan perubahan daripada perilaku masyarakat yang tadinya semua mandiri keluar, mungkin sekarang tinggalnya ini atau tinggal di rumah yang lebih kecil. Nah, yang akan mengalami resiko besar itu orang-orang yang terus terang yang seperti ini di mana-mana ada. Waktu bunganya murah, harga properti jatuh waktu pandemi, di awal-awal pandemi, itu dia borong rumah, kemudian dia borong rumah dengan KPR, kemudian dia sewakan. Kan banyak yang begitu kan. Jadi dia punya income, ya, dia beli rumah atau beli ruko dengan cara kredit, kemudian dia berhasil sewakan. Jadi sewanya orang itu dipakai untuk bayar KPR. Nanti setelah sekian tahun, ya itu orangnya sudah lunas, dia dia dapat rumah seperti itu. Jadi ibaratnya dia beli rumah pakai uang orang lain. Eh, Nah, kalau dia KPR-nya floating, itu bisa kebakaran bulu kaki itu. Ya, kenapa? Karena orang yang sewa misalnya bilang, waduh, sorry, saya nggak kuat lagi, saya tinggal sama teman aja deh, jadi saya ini. Atau ya
Ya tadi itu kenaikan cicilannya. Akhirnya sewa orang itu nggak nutup, dia mesti tambahkan dari gajinya juga. Ya. Jadi itu akan cukup beresiko. Jadi orang-orang yang spekulan-spekulan properti yang beli banyak properti, kemudian menyewakan dan berharap dari sewanya bisa nutup dia punya KPR itu akan menghadapi resiko besar ya, di 2022 dan seterusnya. Nah, demikian analisis yang saya baca. Saya kira cukup menarik ya. Apakah akan terjadi di Indonesia? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, karena kita punya KPR agak beda dengan di sana. Kita punya KPR bunganya sudah cukup tinggi. Dan bank itu cukup selektif dalam memberikan KPR. Jadi tidak seperti US yang lebih longgar, Indonesia lebih selektif. Jadi kalaupun terjadi delinkuensi ya gagal bayar gitu, harusnya persentasenya tidak besar. Apalagi sekarang ekonomi kita sedang tumbuh. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.